untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sekarang ini kita telah melaksanakan salat subuh secara jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan panutan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah jika mana kita mengikuti sunnah beliau, insya Allah kita selamat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang jamaah subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali akan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada tugas dan fungsinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dalam kehidupan kita adalah masalah air. Di dalam ayat Al-Qur'an ada 68 ayat yang menyinggung tentang masalah air, yang selalu kita baca, yaitu mengenai masalah awal kehidupan manusia, bahwa manusia itu berasal dari satu titik air. Dalam kehidupan kita, yaitu sudah ayatnya sudah kita kenal semua, bahwa manusia berasal dari setetes air, yaitu setetes air mani atau sperma. Bahwa dalam bidang kesehatan, bahwa sperma itu ada dua yang bercampur di dalam, ada slimnya atau ada cairannya, ada selnya. Nah, ini jadi cairannya itu, disitulah sel sperma itu berenang. Nah, bentuk sperma itu sama dengan ular, kepalanya itu mengkilat, itu adalah merupakan zat kapur. Kemudian ada kepalanya, ada ekornya, itu adalah bagian daripada sperma. Nah, ini sperma ini keluar jika mana sudah terjadi ejakulasi namanya, ya. Kemudian untuk terjadinya pembuahan tidak segampang itu. Sekali sperma terpancar keluar disertai dengan dia punya cairannya atau cairan sperma, di dalam cairan sperma itu berenang daripada sel sperma tadi mencari daripada pasangannya, yaitu telur. Itu telur pada perempuan. Jadi perempuan ini bertelur setiap bulan. Namun waktu bertelurnya ini kita harus perhitungkan, namanya ada masa subur. Nah, ini bagi yang pasangan yang baru, itu harus memperhitungkan masa suburnya perempuan. Itu yang paling gampang adalah sistem kalender. Ini yang perlu selalu kita pakai, ya, sistem kalender. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu perempuan itu biasanya menstruasi selama 8 hari. Kemudian hari berikutnya, hari 9 sampai ke hari 15, selama 1 minggu itu masa kosong. Nah, nanti setelah hari selanjutnya minggu ketiga itu sudah masuk masa subur. Minggu keempat itu sudah masa kosong. Artinya pada saat masa subur atau istilah kalau binatang itu masa birahi. Nah, pada masa inilah itu pun hanya 36 jam saja waktunya, matang betul dia punya opumnya. Nah, pada saat sperma tadi masuk sperma ini tadi sebenarnya itu jutaan keluar sel-selnya, tapi hanya satu saja yang bisa menembus daripada telur yang keluar dari fimbria daripada bagian dari rahim daripada ibu.
Bagaimana cara menembusnya? Yaitu dengan ujung daripada sperma tadi adalah kalsium, kapur, sehingga keras kuat. Nah, sama saja dengan persaingan dunia, siapa yang terkuat itu yang menang. Nah ini, jadi bagi sperma yang kalah, dia akan mendukung daripada sperma yang sudah masuk tadi, yang sudah menembus daripada ovum yang ada, sehingga terjadilah namanya ovulasi. Nah ini, terjadinya ovulasi ini itu di luar kandungan, karena bagian dari kandungan itu ada namanya fimbria, atau istilah tangan-tangan seperti tangan-tangan cumi. Kemudian setelah itu terjadi ovulasi, masuk ke dalam tuba Fallopi, tubanya ini tadi. Jadi belum masuk di kandungan. Prosesnya berjalan terus, akhirnya masuk ke dalam kandungan. Itu sekitar 1 minggu. Jika mana sudah terjadi demikian, maka disitulah ibu-ibu sudah mulai namanya mengidam. Bagaimana persiapannya tadi ini daripada kandungan? Itu pada saat masa subur, kandungan tadi ini mebal, sama dengan benih di persemaian. Jadi subur sekali, tebal sekali dia punya bagian dalam daripada kandungannya. Sehingga pada saat masuk di dalam kandungan tadi ini dia punya ovulasi, sudah terjadinya pembuahan. Karena sementara dalam proses perjalanan selama 1 minggu di tuba Fallopi itu terjadi pembelahan sel. Bertambah dari 2 ke 4, ke 4 ke 8 dan seterusnya. Nah, itulah sebagai dia punya cerah daripada kehidupan awal kehidupan manusia. Selanjutnya marilah kita masuk ke dalam bagaimana Rasulullah SAW yang sangat luar biasa kepintarannya memberikan petunjuk kepada kita sekali mengenai masalah penggunaan air dan pengolahan air. Dari surah An-Nazi'at ayat 30 sampai 31, wal ardha ba'da dzalika duhaha akhraja minha ma'aha wa ma'waha wa mar'aha. Dan bumi sudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Jadi kalau kita lihat mengenai proses pertumbuhan daripada apa yang ada di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memenuhkan dari bumi ini, menyiramkan dengan air, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan inilah juga makhluk hidup yang lain juga akan bertambah berhidup. Bagaimana proses daripada kejadian semua ini? Pada saat air Allah menumpahkan ke bumi, maka bumi akan basah dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tadi ini, maka binatang pun memakan tumbuh-tumbuhan tersebut, sehingga dia pun hidup. Kemudian selanjutnya manusia ini juga memakan daripada hewan yang Allah hidupkan akibat karena dia makan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, yang menjadi masalah sekarang, bagaimana bisa hewan bisa gemuk? Padahal hewan tidak makan nasi, tidak makan macam-macam. Nah ini, ternyata bahwa tumbuh-tumbuhan itu mempunyai zat yang ada di dalamnya yang bisa menggemukkan dan bisa menguruskan. Nah ini, disitulah daripada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga binatang memakan tumbuh-tumbuhan saja, buah-buahan apa segala itu bisa gemuk. Tapi kita manusia tidak, berbeda. Karena memang alat pencernaannya berbeda. Itulah kesempurnaan daripada manusia, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW mengenai masalah air? Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang dari kalangan Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu ataupun salat sunnah? Beliau menjawab, mintalah kepada Allah kesehatan.
Kemudian Baduin tadi menyarankan lagi, apalagi Rasulullah, mintalah kesehatan. 3 kali menyatakan, apalagi Allah, mintalah kesehatan. Jadi dalam berdoa kita setelah selesai sholat, maka barangkali ada doa yang paling bagus kita baca, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini basari. Ya Allah, selamatkanlah atau sehatkanlah tubuhku dari penyakit. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku dari pendengaranku dari penyakit. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku dari penyakit. Itulah yang didoakan orang kita berdoa setelah selesai salat. Jadi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallallahu afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah kesehatan di dunia dan akhirat. Kalau kita lihat maksud daripada ayat ini, maka itu ditujukan kepada kesehatan medis atau kesehatan fisik. Dan juga kita bisa lihat petunjuk-petunjuk Nabi dalam hal menjaga atau merawat kesehatan adalah petunjuk yang sangat sempurna dari beliau. Dari petunjuk-petunjuk beliau inilah luar biasa kepintaran beliau. Karena mengapa? Pada zaman itu ilmu kedokteran masih begitu banyak berkembang dengan pesat. Nanti setelah di akhir zaman, maka perkembangan daripada dunia kedokteran tambah modern. Diriwayatkan bahwa seorang ahli kedokteran di Arab yang namanya Asy-Syamardal bin Qubat Al-Qa'bi asal Najran, saat mendengar bahwa Rasulullah SAW memiliki pengetahuan tentang kedokteran, serta merta dia mendatangi beliau dengan maksud menguji beliau. Asy-Syamardal mulai bertanya tentang berbagai macam penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian Rasulullah balik bertanya tentang berbagai penyakit, berikut cara penyembuhannya. Samardal pun tertegun karena tidak mengetahui jawabannya. Disinilah Samardal mulai percaya akan pembuktian dari kebenaran apa yang ada pada Rasulullah SAW yang dia bawa. Samardal berkata, karena tidak tahu jawabannya, wahai Rasulullah, demi Allah, demi ayah dan ibuku, sesungguhnya akulah yang selama ini menjadi dukun dan dokter bagi kaumku pada masa jahiliyah. Lalu apakah yang masih diperbolehkan bagiku ya Rasulullah? Beliau menjawab, dan janganlah kamu mengobati seseorang tanpa terlebih dahulu mengetahui sakitnya. Nah ini. Jadi sekarang ini sudah demikian maju karena Rasulullah SAW memberikan suatu penggarisan. Janganlah kamu mengobati seseorang tanpa terlebih dahulu mengenali sakitnya. Makanya biasa di rumah sakit kita ditanya-tanya sama dokter. Di anamnesis namanya. Tanya bagaimana penyakitnya, apa dirasakan, sudah berapa lama. Jadi biasanya mulai dari identitas. Mulai siapa dari mata, kemudian kita lihat sudah, tidak usah ditanya jenis kelaminnya lagi. Nah, kemudian kita tanya berapa umurnya. Nah, disesuaikan data-data yang masuk. Karena semuanya itu berpengaruh sekali untuk menentukan diagnosis. Kemudian tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. Kemudian apa yang kejadiannya? Samardal segera membungkuk dan mencium Rasulullah.
Kemudian apa dia katakan? Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh engkau lebih mengetahui kedokteran daripada aku. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Langsung dia masuk Islam. Luar biasa. Nah ini. Dan dengan diskusi saja dengan Rasulullah SAW, langsung dia masuk Islam. Karena mengetahui kebenaran apa yang dia bawa. Padahal di kampungnya itu, dia seorang dukun, dia seorang dokter, mengobati orang. Tapi setelah berhadapan dengan Rasulullah SAW, tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Inilah kelebihannya. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW telah meletakkan berbagai kaidah dan petunjuk-petunjuk yang benar serta sangat menarik di dalam hal masalah ilmu kedokteran. Juga berbagai asas-asas pengobatan, terutama pengobatan tradisional. Petunjuk tabi'in tadi ada dasarnya. Yang pertama bahwa dengan mengetahui penyakit seseorang, yaitu dia membebaskan ilmu kedokteran dari tahyul-tahyul. Karena dulu itu orang kalau sakit, wah macam-macam penyakitnya ini. Ada tahyul-tahyulnya bermacam-macam. Ya, mungkin dari ini yang kena sihir ini. Ada sihir, ada santet, ini yang dautik apa ya? Nah ini, itu. Kemudian perdukunan, lebih marak lagi. Setiap orang yang sakit pergi ke dukun lagi. Dan sejenisnya yang marak pada masa itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi itu untuk menandingi daripada orang-orang yang memang sudah pintar di situ. Nah ini. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar ilmu pencegahan penyakit atau preventive disease, ya, dan kesehatan lingkungan. Nah sekarang ini sudah berkembang pesat mengenai masalah kesehatan atau counseling. Kalau di prodi kesehatan itu ada memangnya analis kesehatan ataupun sekolah kesehatan masyarakat Kesmas, ya. Dan juga sekarang di S2 pun sudah ada SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah ini sekarang sudah berkembang pesat. Ini yang pelembanya adalah kesehatan lingkungan. Program studi kesehatan lingkungan, ada program studinya. Jauh lebih dulu sebelum ilmu alam dirintis. Rasulullah SAW mengembangkan mengenai masalah kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk preventif atau pencegahan penyakit. Yang ketiga, segera melakukan pengobatan yang dibutuhkan setelah berhasil mendiagnosis penyakit. Beliau memerintahkan untuk menangani asal penyebab penyakit. Nah ini masalah ini. Beliau menganjurkan untuk mengobati penyebab penyakit. Nah sekarang ini banyak kejadian. Orang sakit kepala. Setelah diperiksa, tekanan darahnya tinggi. Padahal sakit kepalanya diobati. Dan dalam istilah sekarang di puskesmas semua penyakit sama obatnya. Nah, karena memang itu sudah standar. Nah ini sakit mah juga kasih proma, sakit mah itu kasih malah. Padahal bukan mahnya yang sakit. Ya. Dia itu karena kurang makan, kurang nafsu makan, sehingga lambat makan. Nah, sama dengan biasanya ibu-ibu paling banyak kena penyakit mah. Penyebabnya apa? Ibu-ibu paling malas makan pagi. Nah ini. Ataupun kalau minum, kita lihat saja. Kalau minum setengah gelas saja. Itu gelas 250 cc itu palingnya setengah. Nah ini. Bagaimana tidak terlambat buang air besarnya, malas makan sayur, malas makan buah, padahal itu mengandung serat. Ya. Apalagi sekarang ini istilahnya anak-anak kayak makan mie saja. Boleh. Sebenarnya saya tidak malah saya suka anak-anak makan mie, tapi hanya pagi. Mengapa? Karena mie itu mengandung karbohidrat. Nah ini, jadi mengganti nasi pada pagi hari. Tapi memang tidak ada vitaminnya. Makanya itu kalau orang masak mie, usahakan campur dengan sayur, kasih dengan telur. Jangan mie tok saja. Ini, karena mie itu sumbernya adalah dari gandum. Ya. Gandum itu pengganti beras sama saja.
Jadi kalau orang makan pagi boleh silahkan makan mie, tapi usahakan dicampur dengan sayur, kasih dengan telur supaya ada protein dan dia punya lemak. Nah, itu kan namanya karbo-karbo istilahnya ya, karbo-karbo. Itu boleh saja untuk makan paginya Nana, sarapannya. Nah ini. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW sangat peduli mengenai masalah kebersihan. Berkenaan ini setiap muslim diwajibkan berwudu dan juga mandi. Dan banyak hal lagi beliau perintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, sekarang masalah wudu secara fisik. Kalau kita berwudu, itu yang dibasuh atau dibasahi adalah seluruh permukaan tubuh yang luar yang langsung kontak dengan alam. Tidak ada orang berupa di perutnya, tidak ada. Di lututnya tidak ada dibasahi. Tapi yang dibasahi pertama dulu apa? Tangan. Diriwayatkan bahwa pada saat Anda bangun dari tempat tidur, usahakan dulu tangannya dulu dicuci, Pak. Mengapa? Karena kita tidak tahu pada saat kita tidur sembarang kita karabas. Nah ini, ya. Nah ini, wallahu alam. Nah ini, jadi masalah pada saat kita bangun tidur, usahakan dulu basuh tangan dulu, mencuci tangan dulu, kemudian mencuci muka supaya lebih segar. Nah sekarang kita lihat pekerjaan daripada orang berwudu, apa yang dibasuh? Pertama dulu tangan. Di dalam dunia kedokteran itu sudah diteliti bahwa seseorang yang berwudu itu sudah mengurangi kemungkinan penyakit yang melengket di badan. Nah ini. Jadi pada saat kita berwudu itu usahakan minimal 3 kali disiram, terutama di sela-sela jari. Karena banyak orang berwudu ya hanya disiram saja begitu. Yang seharusnya itu sela-sela jari kaki terutama ataupun tangan itu harus di situ dibersihkan. Mengapa? Karena di situlah biasanya tempatnya melekat daripada jamur-jamur kotoran. Nah, sehingga bisa menimbulkan gatal. Nah ini. Nah, kemudian selanjutnya mengapa demikian diperlukan wudu? Karena wudu merupakan salah satu sahnya wudu adalah sahnya juga sholat. Nah ini. Nah bagaimana caranya? 3 kali dibasuh. Dalam bidang kedokteran, jika mana kita mau operasi orang, itu namanya cuci tangan tapi disikat. Kita punya tangan disikat itu. Kemudian terakhir dikasih alkohol. Disiram alkohol tangan 90%, baru pakai handsun, sarung tangan. Barulah kita adakan operasi. Dan semua dia punya jasnya itu sudah disterilkan semua. Jadi kalau orang pemalas seperti kita datang langsung senggol jasa dokter, langsung dia buang. Kan dianggap sudah tidak steril lagi. Nah ini. Jadi mengenai masalah wudu sebenarnya itu 3 kali itu sudah cukup membasuh, mengeluarkan sebagian kuman-kuman yang ada di tangan. Nah ini tangan adalah paling banyak geraknya dalam tubuh manusia, sehingga itulah yang kita basuh, bersihkan dulu. Kemudian kita berkumur-kumur untuk mengeluarkan daripada sisa makanan yang ada di mulut. Nah, kemudian juga kita istisqa, menghisap udara di hidung, air di hidung. Itu wajib itu. Apa gunanya? Untuk mencegah daripada sinusitis. Orang yang sering bulu atuung selalu beringus terus, itu berarti ada infeksi di hidungnya yang sudah lama. Nah, kalau di pengobatan alternatif itu biasanya digurah, namanya digurah. Ya, dikasih masuk air di hidung, habis itu baru ditelumput, dirangsang. Habis itu keluar semua lendir-lendir yang ada di hidung. Nah ini. Itu pengobatan alamiah. Nah kemudian tangan sampai di siku. Karena kita ini biasanya pakai baju tanpa lengan biasa, lengan panjang itu pasti kena langsung dengan kontak dengan bumi mengenai masalah kuman ataupun kotoran pada siku. Makanya usahakan sampai di siku. Kalau bisa di atasnya sedikit. Pada saat di siku, pada saat di tangan kita berwudu, jangan usap saja, tapi dipijat-pijat. Ya, makanya itu kalau orang wudu jangan cepat, jangan serot, tidak begitu. Usahakan dirangsang sedikit sehingga bisa meresap masuk ke dalam kulit itu airnya.
Nah ini. Jadi pijat-pijat diurut-urut kita menyatakan gitu. Makanya itu kita berwudu pelan-pelan. Jangan langsung air keran di sana cerah gitu selesai diusap. Enggak. Usahakan tekan-tekan sedikit lah, remas-remas lah. Berikan tekanan sedikit sehingga ada rangsangan pada daerah tangan. Nah ini ya. Nah, kemudian juga begitu pada wajah. Wajah ini usahakan bagaimana caranya supaya kita masas pada wajah istilahnya. Pijat-pijat kita boleh tekan-tekan sedikit. Ya. Nah, ini terutama itu di sekitar mata. Nah, ini karena untuk mencegah daripada sakit mata. Apalagi umpamanya kalau orang sakit mata sudah mulai ada keluar dari capeknya di situ. Nah, itu harus dibersihkan betul-betul dengan berwudu yang bagus dan betul. Jangan kalau bisa jangan 3 kali, lebih dari 3 kali sampai bersih. Minimal 3 kali ya. Nah, itu boleh. Kemudian kepala. Ya. Kepala ya jangan kalau bisa sama dengan menyisir. Sisir. Jadi kalau bisa tangan itu jari-jari dikasih masuk ke dalam begini ke dalam. Ya. Disisir masuk ke dalam. Yang di sela-selanya itu. Jadi bisa masuk dulu baru ke belakang seret. Sehingga perasaan sedang enak. Jangan hanya 1, 2, 3 begini saja di dahi. Nah, biasanya begitu. 1, 2, 3 enggak begitu. Usahakan ini air tadi diambil ke belakang. Kemudian di belakang lagi salah rasanya pasti enak, pasti segar. Jika mana kita berwudu dengan cara begini bisa untuk menurunkan pusing, bisa menurunkan tekanan darah. Nah ini. Jadi itu usahakan ya. Nah, kemudian selanjutnya telinga. Ah ini. Telinga diusahakan dipijat. Bukan hanya serap gitu saja ya. Usahakan ini telinga mulai dari anting-anting itu putar ke atas. Usahakan pijat ke atas. Kan di sinilah banyak sekali titik-titik akupuntur. Makanya itu orang tua dulu kita kalau kita bersalah ditarik telinga atau gosok telinga sampai panas. Itu berguna untuk merangsang daripada saraf-saraf akupuntur yang ada di dalam telinga. Nah ini. Tapi jangan pelapuk nanti di sini karena di sini ada keseimbangan, ya. Nah, ini, ya itu. Jadi ya tarik saja Pak, tarik saja. Tidak apa-apa. Baru niatkan bacakan selawat. Biasanya ada pesan dulu orang tua, kalau anak kita itu bandel, tidak mau mendengar, pada saat malam Jumat kita tiupkan di telinga selawat, kiri dan kanan. Insya Allah akan mendengarkan hal-hal yang bagus. Nah ini. Nah, kemudian selanjutnya sudah selesai wudu, kita berdoa, selesai berdoa insya Allah. Nah, kemudian terakhir mencuci kaki tadi. Mencuci kaki itu usahakan angkat kaki, ambil sela-selanya itu jadi kaki. Ya. Ya. Kasih masuk kita punya jari tangan di sela-sela jari kaki, baru gosok. Karena biasanya di sela-sela jari-jari kaki inilah biasa tertimbun kotoran. Sehingga menyebabkan jamuran. Nah ini. Sehingga tidak enak dirasa. Kemudian selanjutnya di dalam anjuran Rasulullah SAW, beliau memerintah untuk menjaga lingkungan. Yaitu menjaga sumber-sumber air. Jadi memang dari dulu SAW ini menjaga sumber air. Nah sumber air yang paling diutamakan sekarang ini adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, air Zam-Zam. Warisannya itulah mukjizat daripada beliau. Dan pada waktunya Nabi Ismail di padang pasir, dia kehausan, langsung dia bilang zam. Dan muncullah air. Yang kedua beliau adalah Ka'bah. Beliau adalah pembangun Ka'bah. Nah itulah yang kita warisi. Nah ternyata setelah diteliti air Zam-Zam ada merupakan air yang paling suci di dunia, yang paling bersih di dunia. Sudah diteliti Pak. Sehingga pernah satu kali orang mengadakan penelitian mengenai masalah kandungan air di dalam itu. Mereka ambil lampu bisa menyala, kasih masuk itu kabel di dalam air Zam-Zam. Sampai orang teman yang non Islam
Itu kalau kasih ke air zam-zam tak. Ngapa kita mau minta air zam-zam padahal kita orang Islam? Tidak, saya sudah tahu manfaatnya apa kandungan di dalamnya. Bayangkan, orang non-Islam saja tahu bagaimana manfaatnya air zam-zam. Dan ada seorang guru besar, dia tidak mau minum air mentah. Kan itu air zam-zam tidak boleh masak. Langsung diminum saja begitu. Nah, saya tidak mau minum air mentah, itu kan langsung dari sumur itu, bagaimana ya. Nah, akhirnya disuruh dia masak. Apa kejadian setelah dia masak? Sakit perutnya, berak-berak, muntah-muntah. Nah ini, bagaimana perut tadi habis minum begitu, muntah. Saya tidak tahu, padahal saya minum air zam-zam, padahal apa saya masak tadi. Oh pantas saya taubat. Setelah salat taubat, berhenti. Nah, ini luar biasa sekali ini air zam-zam. Memang ada suatu buku yang mencakup mengenai masalah air zam-zam yang dibahas tentang itu saja. Ada juga buku dibahas tentang masalah siwak. Masih ada waktu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Cukup. Enggak terasa waktu. Ya, oke deh. Jadi nanti insya Allah kalau yang akan datang waktu, insya Allah kita akan masuk ke dalam masalah etika minum air dan penyembuhan medis dalam sunnah Nabi. Ini yang paling penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesehatan yang prima untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang saya bawakan ini masih kurang, dan kalau ada kesalahan itu dari saya dan kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.